Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DT, perkenalkan saya Lucy Noviantari, trainer Tata Busana SMA Negeri 9 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial menggambar pola dasar blus wanita dalam skala 1:4. Lalu, bagaimana langkah dalam menggambar pola dengan skala 1:4? Simak terus video dari saya. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan dalam menggambar pola, yaitu buku pola atau buku kostum. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan buku dengan kertas polos tanpa garis. Selanjutnya, penggaris siku ukuran kecil. Kemudian, penggaris lengkung ukuran kecil, penggaris skala, pensil merah dan pensil biru, pensil biasa, dan yang terakhir adalah penghapus. Selanjutnya, siapkan hasil data pengukuran seperti ini: lingkar badan, panjang muka, lebar muka, lingkar pinggang, panjang bahu, hingga panjang baju. Jika sudah, kita bisa langsung memulai menggambar pola dengan skala 1:4. Sebelum menggambar, pastikan kalian sudah menulis judul, yaitu pola blus dengan skala 1:4. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu garis bantu secara vertikal dan horizontal. Kita buat terlebih dahulu garis bantu. Jadi garis bantu itu adalah garis putus-putus yang kita buat secara horizontal dan vertikal. Ini garis putus-putus atau garis bantu yang secara horizontal. Kemudian kita buat juga garis bantu atau garis putus-putus secara vertikal. Jika kita sudah membuat garis bantu secara horizontal dan vertikal, maka kita menentukan titik A dan titik B. Jarak titik A dan titik B sama dengan panjang punggung. Berdasarkan data, panjang punggungnya adalah 38. Maka kita tentukan dulu titik A di atas. Kemudian jarak titik A dan titik B adalah 38. Kita pakai penggaris skala. Ingat, kita menggunakan skala 1/4. Maka kita menggunakan angka skala yang 1/4. 38. Maka ini adalah titik B. Setelah titik B kita kasih tanda, maka selanjutnya kita membuat garis bantu dari titik B. Kita buat garis bantu atau garis putus-putus dari titik B. Selanjutnya kita menentukan titik C. Jarak titik A ke titik C adalah 4 cm. Ini diambil dari rumus pedoman. Jadi jarak titik A ke titik C adalah 4 cm. Dari titik D kita ambil jarak ke kiri sepanjang 2 cm. Kita tandai dengan titik D1. Selanjutnya kita menentukan titik F dari titik C. Nah, di sini saya memiliki cara cepat dalam menentukan jarak titik C ke titik F. Selanjutnya kita menentukan titik, yaitu bisa menggunakan jarak 19 cm, 20 cm, atau 21 cm. Biasanya jika lingkar dada atau lingkar badan kurang lebih 100 cm, kita bisa menggunakan jarak 19 cm. yaitu bisa menggunakan jarak 19 cm
Selanjutnya kita menentukan titik E dari titik C. Jarak titik C ke titik E adalah jarak C ke F dibagi 2, atau secara pedoman rata-rata biasanya diambil jarak 10 cm. Kita ambil jarak dari C ke E adalah 10 cm. Kita tandai dengan titik E. Selanjutnya kita menentukan titik G dari titik A. Berdasarkan rumus atau pedoman A ke G adalah 8 cm. Jadi titik G kita ambil dari garis bantu horizontal dari titik A, yaitu kita ambil 8 cm. Titik G. Kemudian kita menentukan titik H dari titik G. Jarak G ke H sama dengan panjang bahu. Panjang bahunya berdasarkan data adalah 13 cm. Maka dalam menentukan titik H, kita mengukur dari titik G menuju garis bantu C dengan cara dimiringkan sampai menemukan jarak hingga 13 cm. Jadi dari titik G kita miringkan penggarisnya menuju titik garis bantu C sampai pada angka 13 cm. Nah, di sini adalah kita tandai dengan titik H. Selanjutnya kita menentukan titik I dari titik E. Jarak titik E ke titik I sama dengan lebar muka dibagi 2. Berdasarkan data, lebar muka adalah 36 cm. Maka jika dibagi 2 sama dengan 18 cm. Maka jarak E ke I adalah 18 cm. Kita tandai dengan titik I. Kemudian kita menentukan titik J dari titik F. Jarak titik F ke titik J sama dengan lingkar badan atau lingkar dada dibagi 4 ditambah 1. Berdasarkan data pengukuran, lingkar badan adalah 104 cm. Maka kita bagi 4 ditambah 1, hasilnya adalah 27 cm. Jadi jarak F ke J adalah 20. Jarak titik F ke titik J sama dengan lingkar badan atau lingkar dada dibagi 7 cm. Selanjutnya kita menentukan titik K dari titik B. Jarak titik B ke titik K sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1. Berdasarkan data pengukuran, lingkar pinggang adalah 93 cm. Dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 27,5 cm. Kita ambil dari titik B sepanjang 27,5 cm. Ini adalah titik K. Kemudian kita menentukan titik L dari titik F. Penentuan titik L ini digunakan untuk membuat hook nut pada baju. F ke L, jaraknya sesuai rumus atau pedoman baku adalah 10 cm. Jadi kita ambil jarak dari titik F 10 cm. Ini kita ambil titik L. Selanjutnya dari titik L kita tarik garis bantu ke bawah hingga menyentuh garis bantu titik B. Ini dari titik L kita tarik garis bantu ke bawah hingga menyentuh garis bantu titik B. Maka di sini kita tandai dengan titik M. Dari titik M kita ambil jarak ke kanan sepanjang 1,5 cm. Kita ambil jarak 1,5 cm dan kita tandai dengan M1.
Dan kita ambil jarak juga ke sebelah kiri dari titik M 1,5 cm dan kita tandai dengan M2. Kemudian kita menentukan titik N1 dari titik L. Jarak L ke N1 sesuai rumus atau pedoman adalah 5 cm. Kita ambil jarak dari titik L ke N1 adalah 5 cm. Ini kita tandai dengan N1. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik N2 dari titik M. Jarak M ke N2 sesuai dengan rumus atau pedoman ukuran orang dewasa adalah 13 cm. Kita ambil jarak 13 cm. Ini kita tandai dengan N2. Jika titik N sudah kita tentukan, maka kita bisa tarik garis bantu atau garis putus-putus. Selanjutnya kita menentukan titik O dari titik B. B ke O jaraknya sesuai dengan rumus atau pedoman adalah 2 cm. Kita akan menentukan titik P dari titik A. A ke P jaraknya sama dengan panjang baju yang diinginkan. Sesuai dengan data pengukuran, panjang baju yang diinginkan adalah 76 cm. Titik A untuk ke titik P adalah 76 cm. Ini kita tandai dengan titik P. Selanjutnya setelah titik P kita tentukan, kita ambil jarak ke kiri dari titik P adalah 2 cm. 2 cm kita ambil, kita tandai dengan D2. Selanjutnya kita menentukan titik Q dari titik B. Jarak titik B ke titik Q sesuai pedoman orang dewasa rata-rata adalah 20 cm. Jadi kita ambil dari titik B ke titik Q adalah 20 cm. Kita tandai dengan titik Q. Kemudian kita ambil garis bantu dengan garis putus-putus secara horizontal. Kemudian kita tentukan titik R dari titik Q. Jarak titik Q ke R adalah lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 1. Berdasarkan data pengukuran, lingkar pinggul adalah 102 cm dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 26,5 cm. Kita ambil jarak dari titik Q sepanjang 26,5 cm. Selanjutnya, jika kita sudah menandai titik-titik ini, maka langkah selanjutnya kita menarik garis dari titik-titik tersebut menggunakan pensil warna merah. Kita gunakan pensil warna yang merah karena ini merupakan pola baju bagian depan. Jadi pensil warna merah kita gunakan untuk menggambar pola baju bagian depan, dan pensil warna biru kita gunakan untuk menggambar pola baju bagian belakang. Garis yang akan kita hubungkan pertama kali adalah garis dari titik D1. Perhatikan, yang kita tarik garis bukan dari titik D tapi dari titik D1 ke titik G. Kita menggunakan penggaris siku ya, untuk menghubungkan titik D1 ke titik G. Kita sesuaikan titik D1 ke titik G menggunakan penggaris siku. Selanjutnya kita hubungkan titik G ke titik H menggunakan penggaris yang lurus. Kita hubungkan titik G ke titik H. Selanjutnya kita hubungkan titik HIJ menggunakan penggaris siku. Nah, tipsnya pertama kali kita bisa hubungkan titik J ke titik I terlebih dahulu menggunakan garis siku.
Kemudian dari titik H ke titik I kita hubungkan, tidak harus melengkung, asalkan di sini dia selanjutnya kita hubungkan titik J ke titik K menggunakan garis yang lurus J ke K. Dan untuk K ke S ke titik S ini tergantung model baju yang diinginkan. Jika model baju yang diinginkan itu adalah lurus ke bawah, maka kita bisa menggunakan atau menghubungkan ke titik S menggunakan penggaris lurus dari titik K. Namun di sini model baju yang saya rancang adalah lebar ke bawah, jadi saya menggunakan penggaris lengkung, ya, penggaris lengkung untuk menghubungkan dari titik K ke titik S. Jadi saya menggunakan karena lebar ke bawah, maka menggunakan garis lengkung yang dibalik, dari titik K ke titik S. Nah, inilah hasil akhir pola blus bagian depan. Mudah bukan? Jika video ini kalian rasa mudah dipahami dan bermanfaat, jangan lupa like and share video ini ya. Dan untuk menggambar pola bagian belakang, kalian bisa tonton di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.